Halo minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas film para gamer yang berjudul Modern Gamer. Berkisah seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak yang pintar berusia 15 tahun. Namun, putranya ternyata masuk ke dunia scene e-sport. Dan ibunya pun sangat kecewa. Seorang ibu ini ingin menghentikan putranya untuk berhenti mengikuti scene e-sport itu. Akan tetapi seorang ibu itu melakukan hal yang unik, tidak biasa dilakukan oleh emak-emak di Indonesia. Dia malah membuat tim e-sport sendiri untuk mengalahkan tim anaknya sendiri. Seorang ibu yang sangat barbar. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, tanpa banyak bacot, kita mulai filmnya. Di awal cerita kita dimulai dari seorang emak-emak bernama Melda. Di meja terdapat kertas dan Melda pun langsung menanyakan kepada anaknya. Karena anaknya selalu di dalam kamar, dia mengintip anaknya diam-diam dari lubang pintu. Ternyata selama ini anaknya bermain game online. Anaknya Melda ini bernama Justin. Justin adalah anak yang cerdas dan teladan, dan juga bukan Just No Limit. Melda adalah seorang ibu yang sangat disiplin dan mengawasi selalu kegiatan anaknya. Singkat cerita, Melda menanyakan kertas itu ke anaknya. Ternyata kertas itu adalah kertas yang dipakai untuk persetujuan kejuaraan e-sport nasional. Melda pun meminta Justin sebelum itu ia harus mengikuti hari ibu di sekolahnya dan menjadi pembawa pidato di sekolahnya. Keesokan harinya, Justin memberikan surat ke ibunya bahwa Justin akan mengikuti hari ibu di sekolahnya. Melda pun memberi surat persetujuan mengikutan e-sport untuk putranya. Akan tetapi ternyata suratnya belum ditandatangani oleh Imelda, yang artinya Justin tidak diizinkan mengikuti AOV tingkat nasional. Di sini kita mengetahui bahwa Melda adalah guru Justin di sekolahnya, yang artinya Imelda adalah guru dan sekaligus ibu Justin. Di sini Melda mengajukan peraturan agar anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Namun kepala sekolah sebelum menyetujuinya, Imelda disuruh untuk ke sekolah lain untuk mempelajari cara sekolah lain membuat pembatasan terhadap siswanya. Kemudian sekolah yang didedangin Melda, di sini ada murid nakal. Sebut saja namanya adalah Albert. Setiap hari dia hanya bermain game. Sekolahnya diabaikan dan ia mendapatkan hukuman terbanyak pada tahun 2019. Ketika sedang dinasehati guru BK, si Albert malah nambahin hukumannya sendiri dan menjadi 9 kali dia menerima hukuman. Saat Melda sedang berjalan di sekolah, Melda mendengar murid sedang membicarakan AOV, yaitu pro player yang sangat hebat dijuluki sebagai Sonic Fighter. Ketika Sonic Fighter sedang streaming, ibunya masuk dan Sony terkejut saat main. Melda yang mendengarkan langsung meng-cross-check streaming yang bernama Sony Fighter. Ternyata benar, Sony Fighter adalah anaknya sendiri, yaitu si Justin. Melda pun langsung menanyakan anaknya. Kemudian Melda membatasi Justin dengan ponselnya dan menyuruhnya berhenti dari game itu. Hari ibu dimulai. Semua murid berkumpul di aula, dan selanjutnya ketika Justin dipanggil, ternyata Justin tidak ada di tempat dan membuat Melda marah. Kemudian Sin berada di rumah. Ada telepon masuk, itu ternyata dari manajer Justin. Ia pun mendatangi GH tim e-sport itu dan menyuruh Justin untuk keluar dari tim e-sport itu. Akan tetapi Justin menjelaskan jika ia keluar dari tim itu maka ia akan menerima denda. Justin pun harus berlatih di GH atau Game Host setiap hari untuk mengikuti turnamen di Korea pada tanggal 8 Februari. Kebetulan tanggal tersebut adalah bertepatan dengan tes beasiswa Justin. Sin berganti di rumah. Ketika Justin dipanggil Melda, justru Justin hanya diam saja dan berangkat ke sekolah. Dari sinilah Melda merasa anaknya telah berubah. Kemudian Melda mencari tahu tim Haiger dan banyak foto anaknya di web Haiger tersebut. Ternyata dalam satu tim anaknya terdapat bocah yang sering dapat hukuman di sekolahnya,
yang kemarin Melda lihat itu, yaitu Albert. Melda pun langsung bergegas menanyakan ke Albert tentang tim e-sport tersebut. Ternyata Albert pernah bermain di tim tersebut, dan Melda pun mencoba membuat tim e-sport, kemudian merekrut Albert untuk masuk ke tim e-sportnya. Melda berencana membuat tim e-sport untuk bertujuan mengalahkan tim e-sport anaknya di regional nasional, agar anaknya tidak bisa berangkat ke Korea mewakili negaranya. Kemudian Albert pun menolak hal tersebut karena Albert banyak masalah di sekolahnya. Akan tetapi, Melda menawarkan bantuan jika Albert menang di turnamen, maka Melda akan membantu Albert lulus sekolah. Akan tetapi, Albert memberi syarat bahwa dialah sendiri yang akan memilih anggota timnya sendiri. Ternyata Albert pernah memukul manajernya sendiri, sehingga karena sebab itu dia dikeluarkan dari tim Hager. Padahal Albert adalah jungler terhebat di tim tersebut. Scene berganti di rumah Melda. Melda mulai membuat nama tim e-sportnya yang bernama OHM Gaga, dengan junglernya Albert, lalu Gwyn sebagai carry, True sebagai mid laner, lalu Maprang sebagai support, dan Max sebagai solo lane. Max ini merupakan anak yang toksik dan barbar. Melda pun menjelaskan bahwa dia adalah seorang manajernya dan mulai mengikuti turnamen pertamanya. ทางของกับตักและใจที่ช่วยกันปั่นกิวคิวไม่ยั้งตั้งแต่ภาพ เอาไงต่อป๋า แผนต่อไป เพื่ออิสรภาพกูจะคืน ชิงเช้าเดี๋ยวทีมตีป้อม มันเกิดแล้ว เอาละครับเหลือเวลาไม่มากจะครบ3 นาทีแล้วนะครับทีมอมกาก้ากำลังเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยพระเจ้าเป็น Mereka berhasil mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Saat diwawancara, OHMGG melakukan say war kepada tim Hager. Mereka mengatakan tidak akan kalah dengan tim itu. Kemudian hal kocak terjadi. Ketika Albert mengantar Maprang, ternyata Maprang membawa mobil. Lah, ngapain Maprang naik di belakang si ini Albert? Keesokan harinya ketika Melda ingin dinas, tiba-tiba Albert menelponnya, mengatakan bahwa Gwyn telah pergi karena Melda tidak menggajinya. Padahal 15 menit lagi pertandingan akan dimulai. Karena tim OHM tidak punya cadangan, maka Melda lah terpaksa yang harus menjadi penggantinya. Melda pun terpaksa bermain di toilet bus dinas. Ketika di pertarungan, tiba-tiba ada yang ingin menggunakan toilet, dan hal tersebut membuat Melda panik. Kemudian bocah Max memaki Melda. Walaupun Melda masih pemula, akan tetapi tim mereka menang. Di sini karena Gwyn telah keluar dari tim dan Beng juga ingin keluar dari tim karena tanpa Gwyn mereka tidak akan bisa menang. Kemudian Albert menyuruh Melda untuk bermain 1000 match per hari agar skill Melda meningkat. Kalau ia mau, maka Beng tidak akan keluar. Lalu Melda pun dilatih oleh Albert dan kawan-kawan. Di scene lain, Justin dimarahi oleh manajer karena Justin bermain egois dan selalu tidak mendengar manajernya. Scene berganti dengan Maprang dan Beng. Beng menyuruh Maprang untuk memakai cosplay seperti timnya yang dulu untuk mendapatkan rating tinggi. Semua orang pun terpanah melihat Maprang, termasuk Albert. Ketika itu pertandingan 1 versus 1 one by one antara Albert dan Justin pun dimulai. Ilustrasi mereka diperlihatkan. Namun sayangnya Albert kalah oleh Justin dan Justin memenangkan pertandingan itu. Singkat cerita, pertarungan OHM Gaga berhadapan dengan Killers. Killers ini isinya cewek semua guys. Pertandingan pun dimulai. Skill Melda semakin berkembang dan OHM pun berhasil menang. Kemudian di lane scene ketika sedang makan, Albert berkata menyukai semuanya. Padahal Albert hanya memuji rasa daging babi yang dimakannya. Tetapi Maprang keburu baper. Tetapi Albert mengatakan itu semua tentang Muko dan adegan Moon romantis dimulai.
Pagi hari pun tiba. Di sekolah, Albert menerapkan sistem tanpa handphone. Murid dilarang memegang handphone, akan tetapi Albert diam-diam bermain handphone di toilet untuk mengikuti pertandingan yang selanjutnya. Tetapi guru BK mengetahui dan mengambil HP Albert. Padahal pertandingan sebentar lagi. Maprang pun mencari Albert ke sekolahnya. Tiba-tiba bertemu Melda dan Melda pun berkata dia sedang dihukum. Maprang pun yang sinyalnya jelek, dia mencari jaringan yang bagus sampai dia ke ruangan kepala sekolah. Sementara itu, Albert berusaha melarikan diri dan akhirnya mereka berkumpul dan lagi-lagi mereka berhasil menang. Dan tiba-tiba kepala sekolah masuk. Kepala sekolah lupa membawa topinya. Ketika pulang, Albert ternyata mengetahui bahwa Melda lah yang mengajukan ke sekolahnya bahwa murid dilarang memakai HP. Dan ternyata Justin adalah anak Melda. Karena merasa dimanfaatkan, Albert pun membanting HP-nya dan pergi. Karena Melda sudah rasanya lelah dan menyerah, Melda pun menelpon manajer Justin dan akan mengembalikan gaji Justin dan membayar dendanya. Dan sekarang pun Justin telah dikeluarkan dari tim manajer atau tim hanger. Ketika Justin pulang ke rumah, Justin pun menangis karena ibunya selalu mengekangnya dan tidak mendukung dirinya untuk mengejar hal yang ia sukai. Karena merasa bersalah, Melda mengajukan agar sekolah membuat tim e-sport. Lalu permintaan itu diizinkan oleh sekolah. Singkat cerita, Melda pun bertemu Albert lagi dan meminta maaf soal yang kemarin. Albert yang merasa dibohongi, dia sangat marah dan Albert pun dikeluarkan dari sekolah. Melda pun mengatakan Albert tidak perlu keluar sekolah karena kepala sekolah ingin membuat klub e-sport dan kemudian Albert pun diajak bergabung. Kemudian nama Albert pun dihapus dari papan hukuman, yang artinya Albert sudah bersih dari hukuman apapun. Pertandingan 16 besar dimulai. Melda pun berubah pikiran, dia tidak ingin membayar denda dan membiarkan Justin bermain di tim tersebut. Tapi tim manajer memegang kata-katanya dan tidak akan memainkan Justin. Kemudian 16 besar pun dimulai. OHM Gaga dengan mudahnya mulus ke babak selanjutnya hingga sampai ke final. Selain itu, tim Hanger pun sampai lolos ke final. Karena Justin tidak bermain di tim Hanger, dengan mudahnya tim OHM Gaga mengalahkan tim Hanger dengan skor 2-0. Sang manajer yang melihat ini sangat bingung. Akan tetapi karena pertandingan ini adalah best of 5, maka tim yang menang harus mendapatkan 3 poin. Tim OHM hanya cukup menang 1 lagi maka ia akan juara. Ketika waktu jeda, pemain tim Hanger meminta untuk memainkan Justin untuk bertanding. Karena Justin merupakan pemain yang penting. Setelah berpikir, manajer pun membuang egonya dan memainkan Justin di pertandingan ketiga. Pertarungan ibu dan anak akan dimulai di match ketiga ini. Setelah Justin bermain, tim Hanger bermain dengan disiplin dan menguasai pertandingan. Dan tim Hanger pun berhasil mendapatkan poin yang pertamanya, yaitu menjadi skor 2-1. Di match keempat, OHM pun kalah kembali dengan skor 2-2. Match penentuan dimulai. Tim yang akan memenangkan pertandingan ini akan juara dan akan mewakili tim Thailand berkompetisi ke M3 World Championship di Korea. Di pertandingan ini, yaitu pertandingan kelima dan yang terakhir ini, Melda malah bermain sebagai hero core. Pertarungan sengit terjadi. Pada akhirnya, pertandingan 1-1 antara Melda dan Justin, antara anak dan ibu. Walaupun Justin lebih pro, akan tetapi Justin tidak meremehkan ibunya itu. Justin yang memakai hero Karina tiba-tiba melepaskan senjatanya dan ibunya Justin yang memakai hero Pakueto berhasil mengalahkan Justin dan memukulnya.
Akan tetapi karena ibunya Justin buta map, akhirnya Minion malah menghancurkan tower tim OHM Gaga. Dan pemenangnya adalah tim Hunger dan berhak mewakili Thailand ke M3 Series. Walaupun kalah, Melda tetap senang. Kemudian Justin mewawancari tentang dunia e-sport. Justin mengatakan MVP-nya adalah ibunya karena dialah yang membuat hidupnya jadi seperti ini. Lalu film pun selesai. Bubar, bubar, bubar. Jadi disimpulkan bahwa film ini mengisahkan sisi lain dari seorang mama yang main game, dan itu aja, nggak ada yang bisa diambil makna hikmahnya, nggak ada yang bisa diambil. Lalu ibunya ini, si Melda ini, ngelarang dengan cara mengalahkan di pertandingan. Sungguh cerita yang luar biasa. Dan sampai di sini, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.